Pernahkah kamu merasa pikiranmu terus berputar, penuh dengan kecemasan, dan sulit untuk berhenti? Seperti ada suara di dalam kepalamu yang tidak pernah diam, mengomentari segala hal, mengkhawatirkan masa depan, atau menyesali masa lalu. Pikiran kita seringkali terasa penuh dan kacau, tetapi mengapa ini terjadi? Kita hidup di era informasi yang bergerak begitu cepat. Setiap hari, kita dibombardir oleh berita, media sosial, dan tuntutan kehidupan modern. Notifikasi di ponsel, email pekerjaan, ekspektasi sosial, semuanya seperti gelombang pasang yang terus menghantam pikiran kita. Tanpa disadari, kita menjadi terbiasa dengan kebisingan mental ini. Berita negatif memperburuk keadaan. Sebagian besar berita yang kita konsumsi berisi ketakutan, konflik, dan kekacauan dunia. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan menyerap energi negatif ini, menjadikannya bagian dari pola pikir kita, dan tanpa sadar membiarkan kecemasan itu menguasai diri kita. Pikiran kita seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Ketika kita tidak sibuk dengan sesuatu yang konkret, kita mulai memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, menganalisis kejadian masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, atau membayangkan skenario yang mungkin tidak akan terjadi. Banyak dari kita hidup dalam mode fight or flight, secara terus-menerus, seolah-olah ada bahaya yang selalu mengancam. Padahal, kebanyakan kekhawatiran kita hanya ada di dalam kepala, bukan di dunia nyata. Kita menjadi kecanduan berpikir, tanpa menyadari bahwa tidak semua pikiran harus ditanggapi dengan serius. Salah satu penyebab utama kekacauan mental adalah kebiasaan kita untuk hidup di luar momen sekarang. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk mengenang kesalahan masa lalu atau mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita seringkali berpikir, bagaimana jika aku mengambil keputusan berbeda dulu? Atau bagaimana jika hal buruk terjadi nanti? Padahal, masa lalu tidak bisa diubah, dan masa depan belum terjadi. Ketika kita terus-menerus berada di dua tempat ini, masa lalu dan masa depan, kita kehilangan satu hal yang paling berharga, kehidupan saat ini. Langkah pertama untuk membersihkan pikiran adalah menyadari bahwa kita bukan budak dari pikiran kita sendiri. Kita memiliki pilihan untuk tidak selalu mengikuti setiap suara yang muncul di kepala kita. Mulailah dengan memberikan ruang bagi keheningan, matikan notifikasi yang tidak perlu. Kurangi konsumsi berita negatif, coba duduk diam beberapa menit tanpa gangguan, hanya dengan merasakan napasmu sendiri. Ketika kita mulai menyadari bahwa tidak semua pikiran perlu dipercaya atau diikuti, kita membuka jalan menuju ketenangan. Pikiran yang penuh dan kacau bukanlah sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Dengan kesadaran dan latihan, kita bisa menciptakan ruang dalam pikiran kita untuk kedamaian yang sejati. Pernahkah kamu merasa hari begitu berat, seolah semua hal tampak suram dan tidak ada solusi? Tapi anehnya, keesokan harinya, tanpa ada perubahan nyata dalam situasi hidupmu, segalanya terasa lebih ringan. Apa yang berubah? Bukan keadaan di luar, melainkan perasaanmu di dalam. Pikiran dan emosi memiliki hubungan yang sangat erat. Apa yang kita pikirkan seringkali lahir dari apa yang kita rasakan lebih dulu. Jika kita cemas, pikiran kita akan mengarah pada kemungkinan buruk. Jika kita marah, pikiran kita dipenuhi dengan skenario pertahanan atau serangan. Tapi jika kita merasa damai, tiba-tiba segala hal tampak lebih jernih. Seringkali kita percaya bahwa pikiran kita sepenuhnya rasional, bahwa kita memikirkan sesuatu terlebih dahulu, baru kemudian merasakan sesuatu tentangnya. Tapi sebenarnya, seringkali terjadi sebaliknya. Emosi kita datang lebih dulu, lalu pikiran kita menyesuaikan diri. Misalnya, saat kita merasa takut tanpa alasan yang jelas, otak kita akan mencoba mencari alasan untuk rasa takut itu. Kita mulai mengingat sesuatu yang mungkin berbahaya, atau menciptakan skenario negatif yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dengan kata lain, pikiran kita berusaha membenarkan emosi yang sudah ada. Sebaliknya, jika kita dalam keadaan bahagia, kita lebih mudah berpikir positif. Hal yang biasanya kita anggap masalah besar, tiba-tiba tampak bisa diatasi. Kita lebih sabar, lebih optimis, lebih percaya diri.
Inilah bukti bahwa pikiran kita tidaklah netral, ia selalu dipengaruhi oleh keadaan emosional kita. Karena pikiran kita dipengaruhi oleh emosi, maka cara terbaik untuk membersihkan pikiran bukan selalu dengan mencoba berpikir lebih positif, melainkan dengan mengubah kondisi emosional kita terlebih dahulu. Bayangkan kamu sedang merasa sangat gelisah dan mencoba berpikir positif, tetapi tidak berhasil. Itu karena kamu masih dalam keadaan emosional yang salah. Sebaliknya, jika kamu mengubah emosi, misalnya dengan bergerak, bernapas dalam-dalam, mendengarkan musik yang menenangkan, atau sekadar tersenyum, pikiranmu akan mulai berubah dengan sendirinya. Mengubah emosi juga bisa dilakukan dengan menyadari bagaimana tubuh kita mempengaruhi perasaan. Ketika kita stres, tubuh kita tegang. Sebaliknya, jika kita secara sadar merilekskan tubuh, pikiran kita pun akan ikut menjadi lebih tenang. Jika kita ingin membersihkan pikiran kita dari kecemasan dan kekacauan, kita harus mulai dari akar masalahnya, emosi kita. Jangan biarkan pikiran negatif berakar, hanya karena kita tidak menyadari bahwa yang sebenarnya harus diperbaiki adalah perasaan kita. Saat merasa kacau, jangan buru-buru mempercayai semua pikiran yang muncul di kepala. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana perasaanku saat ini? Karena begitu kita mengubah perasaan, pikiran pun akan berubah mengikuti. Ada suara di dalam kepalamu, ia berbicara tanpa henti, menganalisis, menghakimi, mengkhawatirkan, merencanakan, dan mengomentari segala hal. Ia mengingatkanmu tentang kesalahan masa lalu, menciptakan skenario buruk tentang masa depan, dan terkadang bahkan berbicara buruk tentang dirimu sendiri. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya mendengarkan suara itu? Kamu mungkin mengira bahwa suara di kepalamu adalah dirimu, bahwa semua pikiran yang muncul dalam benakmu mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi itu tidak benar. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang menyadari keberadaan pikiran itu. Sebagian besar orang hidup dalam keadaan di mana mereka sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan pikiran mereka. Jika pikiran mereka mengatakan, "Aku gagal," mereka percaya bahwa mereka benar-benar seorang yang gagal. Jika pikiran mereka berkata, "Aku tidak cukup baik," mereka langsung menerima itu sebagai kebenaran. Namun, pikirkan ini. Jika kamu bisa mengamati pikiranmu, apakah itu berarti kamu dan pikiranmu adalah satu kesatuan? Tentu tidak. Sama seperti kamu bisa mengamati awan yang melintas di langit tanpa menjadi awan itu sendiri, kamu juga bisa mengamati pikiranmu tanpa menjadi budaknya. Kenapa kita terjebak dalam pikiran? Pikiran adalah alat yang luar biasa, tetapi alat ini menjadi masalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita bisa menggunakannya, alih-alih dikendalikan olehnya. Kebanyakan orang membiarkan pikiran mereka mengendalikan hidup mereka. Ketika kecemasan datang, mereka percaya bahwa kecemasan itu adalah kebenaran. Ketika pikiran negatif muncul, mereka mengira itu adalah refleksi dari kenyataan. Padahal, pikiran hanyalah gelombang yang datang dan pergi, bukan sesuatu yang harus selalu kita percaya. Salah satu penyebab utama stres dan penderitaan adalah keterikatan kita pada pikiran. Kita terlalu sering mempercayai narasi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, tanpa mempertanyakan apakah narasi itu benar atau tidak. Bagaimana jika kamu mulai mengamati pikiranmu dengan cara yang berbeda? Bagaimana jika, alih-alih tenggelam dalam pikiranmu, kamu hanya melihatnya sebagai sesuatu yang lewat, seperti lalu lintas di jalan raya? Berlatih menyadari pikiran tanpa terlibat di dalamnya adalah langkah pertama menuju kebebasan mental. Coba duduk diam beberapa menit dan perhatikan pikiranmu tanpa menilainya. Biarkan mereka datang dan pergi tanpa mencoba mengendalikan atau melawan. Rasakan bagaimana pikiran itu hanyalah suara, bukan realitas yang harus selalu dipercaya. Semakin kamu berlatih, semakin kamu akan menyadari bahwa di balik semua pikiran itu, ada sesuatu yang lebih dalam, dirimu yang sebenarnya, kesadaran yang tenang, jernih, dan bebas. Dan ketika kamu menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, tiba-tiba hidup terasa jauh lebih ringan.
Berapa banyak dari kita yang benar-benar hidup sebagai diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa berusaha memenuhi ekspektasi orang lain? Sebagian besar orang, tanpa sadar, menjalani hidup dengan persona yang mereka bangun untuk diterima oleh dunia. Kita bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar, bahkan jika itu bertentangan dengan hati kita sendiri. Kita menyesuaikan diri agar diterima, takut bahwa jika kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, kita tidak akan cukup baik. Tetapi ada harga mahal yang harus dibayar untuk hidup dengan cara ini, kehilangan kedamaian batin. Pernahkah kamu merasa lelah secara mental tanpa tahu sebabnya? Seolah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu, tapi kamu tidak bisa menjelaskannya. Seringkali, kelelahan mental ini datang dari hidup yang tidak autentik. Ketika kita terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain, menyesuaikan diri dengan standar yang bukan milik kita, atau menekan sisi sejati kita agar tidak dinilai buruk, kita menciptakan konflik di dalam diri. Kita mungkin berkata bahwa kita baik-baik saja, tetapi di dalam hati, ada sesuatu yang terasa hampa. Itu karena kita telah menjauh dari diri sendiri. Sejak kecil, kita diajari untuk menyesuaikan diri. Kita diberitahu apa yang seharusnya kita lakukan, siapa yang seharusnya kita jadikan panutan, bahkan bagaimana kita seharusnya berpikir dan merasa. Masyarakat memiliki standar tentang kesuksesan, kebahagiaan, dan kehidupan yang ideal. Jika kita menyimpang dari jalur itu, kita mungkin merasa bersalah atau takut ditolak. Kita menjadi terlalu peduli dengan bagaimana orang lain melihat kita, sehingga kita lupa melihat ke dalam diri sendiri. Tetapi siapa yang sebenarnya menjalani hidup ini? Mereka atau kita? Pada akhirnya, kita sendirilah yang harus menanggung konsekuensi dari kehidupan yang tidak kita jalani dengan kejujuran. Bagaimana rasanya hidup dengan jujur pada diri sendiri? Rasanya seperti pulang setelah perjalanan yang panjang, seperti akhirnya bernapas lega setelah bertahun-tahun menahan diri. Untuk mencapai itu, kita harus berani melepaskan ekspektasi luar dan mulai mendengarkan diri sendiri. Apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Jika tidak ada tekanan sosial, bagaimana kamu ingin menjalani hidupmu? Siapa dirimu ketika tidak ada yang mengawasi? Jangan takut jika jawabanmu berbeda dari apa yang selama ini diajarkan kepadamu. Keaslian bukan tentang mengikuti aturan orang lain. Ini tentang mengenali dan menerima dirimu sepenuhnya. Ketika kita berhenti menjadi orang lain dan mulai menjadi diri sendiri, sesuatu yang ajaib terjadi. Pikiran kita menjadi lebih jernih, hati kita lebih tenang, dan hidup terasa jauh lebih ringan. Dunia ini tidak membutuhkan versimu yang dibuat-buat. Dunia ini membutuhkan kamu yang sebenarnya. Pikiran manusia seringkali seperti mesin waktu yang tak terkendali. Kadang ia melompat ke masa lalu, mengingat kesalahan dan kegagalan yang tak bisa diubah. Kadang ia berlari ke masa depan, menciptakan ketakutan dan kecemasan atas hal-hal yang bahkan belum terjadi. Tapi di antara masa lalu yang sudah berlalu dan masa depan yang belum tiba, ada satu hal yang nyata, yaitu saat ini. Namun, mengapa kita begitu sulit untuk benar-benar hadir dalam momen ini? Salah satu penyebab terbesar dari pikiran yang kacau adalah keengganan kita untuk menerima apa yang ada sekarang. Kita terus-menerus berharap agar keadaan berbeda, agar sesuatu yang menyakitkan tidak terjadi, atau agar masa depan segera datang dan menghapus rasa tidak nyaman yang kita rasakan. Kita berkata, seandainya saja aku membuat keputusan berbeda dulu, atau nanti kalau aku sudah sukses, barulah aku bisa bahagia. Tapi berpikir seperti itu hanyalah ilusi. Masa lalu tidak bisa diubah, dan masa depan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah momen ini. Saat kita menolak kenyataan, kita menciptakan penderitaan bagi diri kita sendiri. Kita menambah beban mental yang seharusnya tidak perlu ada. Pikiran kita seringkali terperangkap dalam dua tempat yang sama-sama tidak nyata, yaitu masa lalu yang membawa penyesalan, rasa bersalah, dan kenangan yang terus mengganggu. Kita merasa bahwa jika saja kita bisa mengulang waktu,
kita bisa melakukan segalanya dengan lebih baik. Tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya dan melanjutkan hidup. Pikiran kita juga seringkali terperangkap dalam masa depan yang membawa ketidakpastian dan kecemasan. Kita takut akan hal-hal yang mungkin saja terjadi, meskipun kenyataannya belum tentu demikian. Kita mengkhawatirkan hasil sebelum kita bahkan mengambil langkah pertama. Tapi apa gunanya memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita? Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiran kita menjadi lebih tenang. Menerima bukan berarti pasrah atau menyerah. Menerima berarti berhenti berperang dengan apa yang tidak bisa kita ubah dan mulai menggunakan energi kita untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan. Bagaimana caranya? Sadari bahwa masa lalu telah berlalu dan tidak perlu terus-menerus diulang dalam pikiran. Ketika kecemasan tentang masa depan muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar terjadi sekarang, atau ini hanya bayangan dalam pikiranku? Tarik napas dalam-dalam. Rasakan detik ini, saat ini. Lihat sekelilingmu. Dengarkan suara-suara di sekitar. Hadirlah di sini, bukan di masa lalu atau masa depan. Ketika kita menerima apa yang ada sekarang, hidup menjadi lebih sederhana. Tidak ada lagi penyesalan yang menghantui atau ketakutan yang menguasai. Yang tersisa hanyalah momen ini, dan momen inilah yang sebenarnya membentuk kehidupan kita. Di dunia yang serba cepat ini, pikiran kita seperti radio yang tidak pernah dimatikan. Suara kecemasan, tuntutan hidup, dan distraksi tak berujung terus bergema di kepala kita, membuat kita sulit merasakan ketenangan sejati. Kita seringkali terjebak dalam arus pikiran yang tak terkendali, khawatir tentang masa depan, menyesali masa lalu, atau sekadar tenggelam dalam kebisingan informasi yang tidak henti-hentinya datang. Tetapi, bagaimana jika ada cara untuk keluar dari kekacauan ini? Bagaimana jika kita bisa menemukan kedamaian tanpa harus mengubah dunia luar? Jawabannya ada dalam mindfulness dan meditasi. Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap momen ini, tanpa menghakimi atau mencoba mengubahnya. Ini berarti hadir sepenuhnya dalam apapun yang kita lakukan, makan dengan penuh kesadaran, berjalan dengan kesadaran, bahkan sekadar bernapas dengan perhatian penuh. Seringkali, kita melakukan sesuatu tanpa benar-benar menyadarinya. Kita makan sambil menatap layar ponsel, berbicara dengan seseorang sambil berpikir tentang tugas berikutnya, atau berjalan tanpa menyadari langkah kita. Pikiran kita ada di mana-mana, kecuali di sini dan sekarang. Mindfulness mengajarkan kita untuk kembali ke saat ini, untuk merasakan dunia dengan lebih dalam, tanpa terburu-buru, tanpa terbawa pikiran yang tidak perlu. Meditasi adalah latihan mindfulness yang lebih dalam. Ini bukan sekadar duduk diam dan mengosongkan pikiran, karena sejatinya pikiran tidak bisa benar-benar dikosongkan. Meditasi adalah tentang mengamati pikiran tanpa terjebak di dalamnya. Bayangkan pikiranmu seperti lalu lintas di jalan raya. Saat kita tidak sadar, kita seperti orang yang berdiri di tengah jalan, diterjang oleh setiap mobil yang melintas. Tetapi dengan meditasi, kita belajar untuk berdiri di pinggir jalan dan hanya mengamati lalu lintas itu. Pikiran akan tetap datang dan pergi, tetapi kita tidak perlu ikut terbawa arusnya. Berikut cara memulai meditasi. 1. Duduk dengan nyaman, punggung tegak tetapi rileks. 2. Fokus pada napas, rasakan udara masuk dan keluar dari tubuhmu. 3. Biarkan pikiran datang dan pergi tanpa menolaknya. Jika pikiran melayang, dengan lembut bawa perhatianmu kembali ke napas. Awalnya, pikiran akan tetap berisik. Tetapi semakin sering kita berlatih, semakin kita bisa menciptakan jarak antara diri kita dan pikiran-pikiran itu. Salah satu cara paling sederhana untuk keluar dari kekacauan pikiran adalah dengan benar-benar mengalami dunia melalui indera kita. Perhatikan suara di sekitarmu tanpa menilai. Rasakan angin di kulitmu, suhu udara yang menyentuh tubuhmu. Perhatikan warna dan bentuk benda-benda di sekitarmu. Saat kita benar-benar hadir dalam pengalaman indrawi ini, pikiran yang berantakan mulai mereda. Kita kembali ke kenyataan yang sebenarnya, momen ini, di sini, sekarang.
mindfulness dan meditasi bukan sekadar teori, tetapi sebuah cara hidup. Saat kita mempraktikannya, kita akan menemukan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus kita kejar. Ketenangan sudah ada di sini. Kita hanya perlu menyadarinya. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin memastikan masa depan berjalan sesuai rencana, orang-orang di sekitar bertindak sesuai harapan kita, dan hidup ini mengikuti jalur yang kita anggap benar. Tapi kenyataan seringkali berkata lain. Segala sesuatu dalam hidup ini bergerak dengan caranya sendiri. Orang berubah, situasi tak terduga terjadi, dan hal-hal di luar kendali kita terus berlangsung, apakah kita menyukainya atau tidak. Ketika kita terlalu melekat pada kendali, kita justru menciptakan penderitaan bagi diri kita sendiri. Namun, ada jalan lain, yaitu melepaskan dan membiarkan segalanya mengalir. Mengapa kita ingin mengendalikan segalanya? Karena kita takut. Takut kehilangan sesuatu yang berharga, takut menghadapi ketidakpastian, takut bahwa jika kita tidak mengendalikan keadaan, hal buruk akan terjadi. Tetapi coba pikirkan, berapa banyak hal dalam hidup ini yang benar-benar bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berpikir atau bertindak. Kita bahkan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pikiran dan emosi kita sendiri. Ketika kita menyadari keterbatasan ini, ada dua pilihan. Kita bisa terus melawan kenyataan, atau kita bisa belajar menerima dan membiarkan segala sesuatunya mengalir. Coba ingat saat-saat dalam hidup ketika kamu mencoba mengontrol sesuatu dengan keras. Tapi semakin kamu berusaha, semakin rumit rasanya. Sekarang, pikirkan momen ketika kamu akhirnya menyerah dan menerima keadaan apa adanya. Apa yang terjadi? Biasanya, justru di saat itulah solusi muncul, atau setidaknya beban di hatimu terasa lebih ringan. Melepaskan bukan berarti menyerah tanpa usaha. Melepaskan berarti berhenti menentang kenyataan yang tidak bisa diubah, sambil tetap bertindak dengan bijaksana terhadap hal-hal yang memang ada dalam kendali kita. Lihatlah alam. Sungai tidak pernah memaksa dirinya untuk mengalir ke arah tertentu. Ia mengikuti jalurnya dengan alami. Pepohonan tidak memaksa dirinya untuk tumbuh lebih cepat, ia tumbuh sesuai waktunya. Kita bisa belajar dari itu. Saat kita berhenti memaksakan kehendak pada hal-hal yang di luar kuasa kita, hidup menjadi lebih ringan. Kita mulai merasakan keajaiban dari menerima ketidakpastian, mempercayai bahwa alam semesta memiliki ritmenya sendiri, dan memahami bahwa terkadang hal-hal yang tampak buruk di awal bisa menjadi berkah di kemudian hari. Mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah ini sesuatu yang benar-benar bisa aku kontrol? Jika tidak, belajarlah untuk membiarkannya mengalir. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kedamaian yang sesungguhnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.